Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, mungkin lu lagi ngerasain pahitnya telat bayar atau sedang gagal bayar, bahkan nggak sanggup lagi untuk bayar pinjol. Nah, rasanya kayak dihantui setiap hari. Ancaman datang silih berganti, tekanan bikin kepala pusing tujuh keliling, ya nggak? Gue tahu, berdamai sama diri sendiri di kondisi kayak gini emang berat banget. Gue sih berharap, gue mohon banget, sudahi paniknya. Ekonomi sekarang tuh lagi sulit banget bro. Kenapa? Keadaan itu makin gak baik-baik saja. Kalau lu terus biarin ketakutan ini menghantui, lu bisa jadi hancur beneran. Bayangin aja, buat makan aja susah untuk sekarang. Mikir besok makan apa, biaya sekolah anak gimana, udah beli buku anak sekolah gimana, seragam sekolah juga bagaimana, biaya hidup untuk makan besok bagaimana. Tapi yang lu pikirin tiap hari malah DC datang ke rumah apa enggak ya. Stop mikirin hal yang kayak gitu. Kenapa? Karena semakin lu mikirin, itu nggak bakal bikin duit lu balik lagi. Lagian, ini bukan sepenuhnya salah lu. Gue selalu bilang di beberapa video gue, pelaku usaha jasa keuangan pinjol juga ada yang salah. Kalau mereka lebih teliti nyasar nasabah, mereka nggak akan ketemu lu yang susah bayar. Karena mereka pasti bakal nilai dulu, sementara lu minjem aja buat kebutuhan pokok aja, buat hidup itu susah. Kalau kebutuhan hidup yang mau lu penuhin, otomatis keadaan lu emang udah nggak baik-baik aja dari awal. Iya nggak sih? Nah, jadi udahin semua penyesalan dia nggak penting ini. Terus lu sering banget nanya, Bang, gabay di sini aman apa enggak? Jujur aja, mau aman atau enggak, duit kita itu tetap nggak ada, ya kan? Problem kita di sini, mau aman atau enggak, uang kita ada apa enggak? Ngapain dipikirin? Yang penting hari ini lu bisa makan pagi, siang, sore, malam, itu udah syukur, alhamdulillah. Itu aja yang paling penting. Bisa makan, bisa minum, udah bersyukur banget. Resikonya apa sih bang? Kalau resiko terberat dari gabah pinjol, yang gua tahu itu cuma ketakutan lu sendiri. Bukan slick. Bukan slick OJK sebenarnya. Bukan ranah, itu bukan ranah lu. Slick itu lebih ketakutan bank itu sendiri. Bayangin deh, kepopuleran pinjol di Indonesia makin meningkat banget nih. Orang cenderung nyari dana instan. Dana yang cepat dan mudah balik. Tapi di balik kemudahan itu ada risiko yang luar biasa. Otomatis banyak orang yang nggak mampu bayar utang mereka. Sementara pinjol ini nasabahnya banyak banget. Kalau setengah dari nasabah pinjol ini namanya masuk ke slick OJK atau BI checking, track record mereka itu akan jelek. Yang stres itu bukan lu, tapi banknya. Gimana lagi bank mau nawarin pinjaman dengan bunga tinggi kalau nggak ada yang mau minjam lagi? Jadi BI checking itu bukan ketakutan kita juga. Jadi lu nggak perlu pikirin itu juga. Bang, gimana nanti saya mau KPR, mau kredit rumah, dan segala macam. Menurut gue, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak bakal terlalu penting untuk hari ini. Ya udah, kalau memang nama kita masuk slick OJK, biarin aja. Dampaknya nanti biaya checking ini bakal malah memicu pemutihan utang mungkin ke depannya. Karena bank pasti bakal kesulitan ngejalanin usaha mereka. Bayangin siapa yang mau minjem lagi di bank kalau banyak orang yang masuk slick OJK. Makanya gue bilang, udah nggak terlalu penting. Nggak usah dipikirin hal itu dulu, nggak usah. Oke, mungkin ada pertanyaan. Bang, utang kan wajib dibayar. Oke, itu benar. Tapi lu nggak sendirian. Utang itu memang wajib hukumnya dibayar. Siapapun yang berutang wajib bayar. Tapi konsepnya lain. Ini bukan kita yang sengaja nggak bayar. Tapi faktanya keadaannya memang udah nggak memungkinkan lagi untuk dibayar. Selama ini lu sibuk nyelesain utang kan? Lu coba lunasin, lu coba menyelesaikan. Pada akhirnya apa? Kemiskinan yang melilit diri lu sendiri. Gue harap lu sadar ya, jangan sampai nggak sadar. Oke, terus tentang masalah DC datang ke rumah. Ini santai aja. Ada yang nanya, gimana bang kalau DC datang ke rumah? Ini jadi problem besar juga buat sebagian teman-teman. Seakan-akan DC datang ke rumah itu udah kayak malaikat maut. Padahal nggak ada apa-apa. Setiap perbankan itu punya DC. Baik di lapangan maupun di kantor. Bahkan koperasi yang belum terdaftar di OJK pun ada DC-nya. Jadi menurut gue bukan masalahnya yang harus dibesar-besarkan. Kenapa sih harus dibesar-besarkan? Lu nggak mampu jujur ya, nggak mampu terbuka sama orang sekitar, sama keluarga. Coba dijujur deh. Kalau lu jujur dan terbuka sama orang sekitar lu nggak perlu capek-capek lagi nanya, bang ada desa apa enggak? Bang ada FC lapangan apa enggak? Jadi capek sendiri nantinya. Nah, pelaku jasa keuangan emang syaratnya memang harus punya DC. Tapi DC yang benar-benar berkualitas. Jadi kalau nanti lu dikunjungin sama DC, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Yang penting lu paham aja apa yang harus lu lakuin kalau berhadapan sama debt collector pinjol. Contohnya nih, kita penting banget tahu POJK 2018.
Yang mana setiap pelaku usaha jasa keuangan yang kerja sama pihak ketiga harus dilengkapi dengan ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan atau SPPI. Nah, kita penting juga nanya soal itu kalau DC ini datang. Yang penting lu nggak nunjukin kelemahan lu di depan DC yang berkunjung nanti. Itu aja PR-nya. Terus apa yang harus kita katakan, Bang? Ya katakan sejujurnya, katakan yang sebenarnya, apapun pemicunya sehingga lu nggak mau bayar. Sesimpel itu. Jangan dibikin serumit mungkin. Yang rumit itu cuma pemikiran kita. Coba deh lo analisa lagi. Selama ini yang lu takutin itu cuma pemikiran lu sendiri. Kayak lu bakal di penjara, aset lu ditarik, lu bakal diproses jalur hukum. Nah, pertanyaan gue gini. Tolong ya, jawab di kolom komentar. Siapa yang baru keluar penjara gara-gara nggak mampu bayar pinjol? Siapa? Tolong isi di kolom komentar. Nggak ada kan? Yang ada itu orang yang terjebak pinjol, terus dia melakukan tindakan pidana, misalnya jual narkoba, terus misalnya dia maling, atau yang orang yang sedang gagal pinjol akhirnya menggelapkan dana tabungan. Dan mungkin ada juga DC pinjol yang dipenjara gara-gara melakukan tindakan pidana karena dia menagih dengan cara kasar. Tapi kalau atas dasar ketidakmampuan, itu nggak ada penjara, apalagi proses hukum. Terus ada yang bilang, Bang, ini kan tapi bisa diproses ke perdata, Bang, karena kita one prestasi. Nanti aset saya ditarik, Bang. Enggak lah, mana mau mereka. Pinjol itu belum bersih. Sistem mereka itu masih banyak kekurangan. Jadi kalau dia melimpahkan ke perkara ke jalur hukum, otomatis nanti hakim tuh bakal bingung. Bakal membongkar gimana mekanisme mereka, gimana regulasinya. Catatan hitam dari pinjol itu malah kebongkar. Nah selama ini, rahasianya tuh selama ini ditutup-tutupin sama pinjaman online yang nggak boleh lu tahu. Dan akhirnya masuk persidangan malah dibongkar sama hakimnya. Makanya proses-proses hukum itu cuma diucapkan sama si DC. Faktanya nggak kayak gitu. Nah terus apalagi nih penarikan aset. Penarikan aset itu nggak segampang itu dan nggak semudah yang lo pikir. Penarikan aset itu banyak pertimbangan matangnya. Ada dasar penarikan asetnya. Toh kita di pinjaman online, kita ngajuinnya secara online, kredit tanpa anggunan. Semua sudah berlanjut kepada kesepakatan. Nggak ada jaminan fidusia. Di dalamnya itu nggak ada. Lain halnya kalau kita mengagunkan sertifikat tanah, BPKB, BPKB motor atau mobil, itu baru siap-siap aja. Yang jelas buat teman-teman semua, lu galbay, lu nggak akan melakukan pembayaran atas dasar ketidakmampuan. Semuanya aman. Selagi lu mampu mengendalikan cara berpikir lu, itu garis besar itu aja. Nah, oke, simpulannya, kendalikan pikiran. Terus kalian juga boleh gabung komunitas galbay. Intinya, yang gue tangkap dari pertanyaan-pertanyaan lu semua itu bukan fakta risiko galbay pinjol, tapi cuma sebatas fakta ketakutan yang menguasai pikiran lo. Jadi jangan ada lagi ketakutan lagi, jangan ada lagi kecemasan lagi. Terus juga kalian boleh gabung komunitas pinjol apapun lah. Maksudnya gabung komunitas galbay pinjol. Khusus yang untuk sharing ya, bukan komunitas yang untuk sengaja galbay, bukan. Ya mungkin kalian boleh ada YouTuber lain yang punya komunitas solusi hutang atau gimana gitu, atau komunitas yang lain-lainnya, silahkan. Dan gue pribadi pun ada untuk kalian. Itu juga ada di kolom deskripsi video ini. Lu boleh klik, lu bisa gabung di grup WA Galbay gue. Di situ kita bisa sharing orang yang sudah galbay berapa, bagaimana cara dia menangani galbay pinjol. Karena dengan kayak gini, lu akan merasa tidak sendirian. Banyak orang yang terjebak juga dengan kondisi lu, ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, tercerahkan juga pikirannya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.